Jadi WSD, apa itu WSD? Singkatan WSD apa? Wheel drainase. Jadi dia adalah indikasinya apa? Kapan pasien kita periksa pasang apa lawan luka WSD? Rasa kotor atau terlihat nanah atau berdarah. Iya, tapi di mananya? Pasien dipasang WSD itu untuk apa? Tujuan pemasangan WSD apa? Mengeluarkan Itu gas. tujuan perawatan. Kalau pemasangan WSD tahu WSD-nya ada. Mengeluarkan gas cairan darah. Mengeluarkan gas cairan darah dari dalam jadi di dada, misalnya pada pasien-pasien dengan pneumotoraks, pasien-pasien dengan efusi pleura yang dia ada cairannya ya, atau mungkin pasien dengan yang paling pneumotoraks ya, sama itu dipasang WSD untuk membuang udara, membuang cairan macam-macam. Nah ini ada botol WSD-nya. Jadi botol WSD itu kalau bawah dia ada yang ada dua tabung, ada yang 3 ya, tergantung kebutuhan dan dia banyak. Misalnya kalau 2 tabung ini, satu tabungnya 1000, jadi ini ada 2000 kapasitasnya cc-nya. Jadi pada pasien-pasien yang efusi misalnya dia akumulasi di rongga pleura cairannya banyak. Dari mana tahu? Ya biasanya dari rongsen, tanda-tanda klinis ya. Dokter tahu oh ya ada akumulasi cairan, maka dipasang. Jadi dimasuki selang, dibelah gitu ya, bukan dibelah tapi di robek itu dimasukin selang yang seperti ini kemudian dijahit. Nah tugas kita adalah merawat ininya, bukan memasang WSD. Karena memasang WSD tugasnya dokter bedah ya. Kemudian nanti kita evaluasi cairan yang ada di selang ini warnanya apa, jumlahnya berapa. Setiap kali operan itu harus disampaikan warna, jumlah cairan yang ada di tabung. Maksudnya itu sudah jernih apa belum? Dia warnanya masih merah atau ini gitu ya, keruh apa bening gitu ya. Terus untuk perawatan kita standarnya adalah seperti ini. Standar rawat luka itu ada Demko, ada cuci, steril. Harusnya ini tempat tidur ya, pura-pura ini ya. Daripada ini. Kita pasang perlat dulu, ini cuci Pak instrumen ada di sini. Ini cuci ada di Pak instrumen seperti NS. Di sini ini NS yang ada ininya, nanti untuk cairan, ada pasta, ada kapas, ada plester ya. Kemudian untuk ini sebenarnya luka-luka dasarnya sama, jadi ada pembersihan, kaji dulu, dibersihkan, kemudian ditutup lagi. Cara nutupnya adalah menggunakan kasa Y atau kasa yang digunting, atau kalau nggak suka kasa Y, langsung kasa itu dilingkarkan. Kenapa? Karena ada sesuatu yang masuk ke dada, itu harus ditutup bawah dan atasnya ya. Kita pasang perlak dulu di sini. Pindahin lah, nggak usah ya. Kita pakai spoon bersih. Kemudian kita pasang, ambil satu pinset amatnya. Karena non steril maka harus tetap menggunakan korentang. Kita lepas balutan yang lama. Kalau misalnya susah bisa menggunakan semprotan alkohol di sini atau pakai kasa disemprot alkohol di atas ya. Ininya biar membuka seperti ini. Kemudian kita ambil rasanya, bengkok jangan lupa didekatkan ke pasang yang satu. Untuk
persiapan lingkungan semua sama ya, saya ini kan. Kemudian setelah itu kita lepas handscoon bersih, kita buang handscoonnya supaya memori aja ya. Terus kita buka alat semuanya. Atau kalau masih bagus kayak tadi, kita masih posisi penyiapan ini belum dilepas dulu nggak apa-apa, handscoon bersihnya. Kemudian kita cuci. Kita kasih kasa sama kapas. Ini masih non steril ya. Kemudian kita kasih cairan. Kemudian kita peras dulu kalau misalnya terlalu basah. Yang penting nyembak-nyembak ya. Tapi kalau kurang kayak gini kurang ya. Kalau aslinya dia basah banget ya. Harus lebih banyak cairannya. Kemudian baru kita bersihkan bawahnya, melingkar, buang. Kalau misalnya dia terlalu mepet kayak gini, kalian boleh minta bantuan tangan kiri untuk membuat gini, boleh ya. Tapi ingat bahwa tangan kiri berarti semi on, maka apa yang dipegang tangan kiri tidak perlu dipegang tangan kanan dan sebaliknya. Jadi sudah seperti ini. Kemudian baru kita tadi, misalnya saya ulangi, misalnya pembersihan ya. Kita taruh di situ, kita angkat. Nah ini untuk membersihkan bagian lebih dalam. Ini harus bersih. Kenapa? Karena biasanya di sini ada kerak-kerak kotoran. Kalau ada pos di situ biasanya ada ini kan, kita bersihkan. Setelah itu kita ambil kasa sampai bersih dulu, teman. Kita ulangi. Yang terakhir di bagian selangnya sedikit, kurang lebih sampai 5-10 cm ya. Ini pegang di tengah. Ini nggak boleh, mohon maaf gini ya, sekali lagi nggak boleh begini, tapi harus jepit biar ketahan sama kasa. Kalau sudah bisa kita bersihkan ke atas, ulang terakhir sekali semuanya, kemudian shred. Sudah, kita pasang dulu. Kalau dia terlalu basah maka kita keringkan dulu pakai ini kasa kering. Kemudian kita ambil kasa untuk menutup ya di bawah seperti ini. Nanti dia akan kita lingkarkan sebagai dasaran dulu. Ini yang tipe bukan kasa Y ya. Dua bagian atas. Areanya ini boleh baru di plester sini. Tapi kalau misalnya Bu, kalau pakai yang di buku pakai kasa Y gimana? Misalnya saya ulang ya. Kalau kasa Y setelah dibersihkan, dikeringkan tadi, kita bisa sebelum melakukan apapun, setelah pasangan full steril, ambil kasa, kita gunting dulu di sini, seperti ini, nggak usah dilebarkan ya. Ambil satu lagi. Baru kemudian pembersihan ke pasien. Habis pembersihan terakhir setelah dikeringkan, ambil pakai ini, taruh bawahnya, atas bawah.
kemudian di plester dari sini, plesternya sama sini. Udah ya, boleh seperti itu, silahkan dipilih mana yang suka ya. Jadi pakai ini, kayak gini. Tapi sekarang kayaknya jarang yang pakai kasaye. Kenapa? Karena kelemahan di kasaye, dia memang rapi, tetapi resikonya adalah seratnya itu bisa menjadi tempatnya kalau ketinggalan. Udah, kita rapikan alat. Ini sudah di plester, kita permisi ke pasien, dokumentasikan apa-apa tadi, warna luka, kondisi luka, cairan, warnanya, jumlahnya. Oke. Kita rapikan alat, balikkan ke sini. Ada pertanyaan? Bisa ya? Gampang ya? Ini mirip kayak rawat luka tracheostomi. Cuma kalau tracheostomi di sini jadi pembersihannya lebih ekstra, tapi kalau ini cuma sederhana aja.